Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sebelum balik merantau ke Malaysia, kali ini Bang Toha akan pergi ke kebun dulu deh ya. Jadi tengok-tengok suasana kebun di kampungnya Bang Toha. Alhamdulillah sekian lama di kampung. Nanti malam Bang Toha akan berangkat ke Malaysia lagi. Kira-kira perasaan istri bagaimana dek ditinggal merantau ke Malaysia lagi? Bagaimana dek ditinggal balik merantau lagi ke Malaysia? Sedih. Sedih. Jadi kali ini Bang Toha mau jalan-jalan dulu sahabatku semua. Jadi ingin menunjukkan suasana kampung halaman dan juga mau main ke kebun. Dan nanti kita ambil cili di kebun ya. Kebetulan istri saya ini sudah cukup lama tidak pergi ke kebun. Kebun hasil daripada merantau di Malaysia yang dimana Bang Toha tanami cili. Oke sahabatku semua, kita langsung menuju ke area kebunnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa panen cili berkali-kali. Seperti ini cili di Indonesia teman-teman. Dan untuk panen kemarin cukup lumayan banyak, dapatlah 2 kiloan. Kali ini Bang Toha petik cili kembali. Dek, di kampung sudah berapa bulan saya? 8 bulan lamanya di kampung teman-teman. Dan menjadi cuti yang paling lama Bang Toha berada di kampung. Biasanya hanya 2 bulan, 1 bulan, tapi kali ini sampai 8 bulan lamanya. Dan nanti malam Bang Toha akan gerak yang dimana bersama adik saya juga untuk ke Malaysia. 8 bulan lamanya hidup di kampung, yang dimana dari awal pertama sampai di kampung barang-barang itu tidak begitu mahal, tapi setelah sekian 8 bulan tinggal di kampung halaman, semuanya serba mahal. Dari mulai harga gula, minyak goreng, plastik. Di Indonesia harga plastik itu mengalami kenaikan yang begitu amat luar biasa teman-teman. Katanya sih efek daripada perang. Apakah di Malaysia juga sama? Tapi kalau untuk harga minyak di Indonesia tidak naik. Jadi harga minyak masih tetap sama. Cuma kalau untuk kualitas minyak di Indonesia itu masih lebih bagus di Malaysia. Apakah di Malaysia minyak naik? Coba untuk teman-teman dari Malaysia tulis di kolom komentar. Kalau di Indonesia yang disubsidi itu ron 90. Wow, sampai tudungnya dibuat apa? Plastik, Dek. Ini efek plastik mahal, sampai tudung dibuat plastik atau dibuat tempat untuk menaruh cili. Sekejap Bang Toha ambil plastik. Bu, nih. Alhamdulillahirobbilalamin, kita orang panen cili. Dapat banyak Bu? Dapat banyak Bu? Lumayan, tengok teman. Nah, jadi inilah kebunnya Bang Toha, yang dimana memang tidak luas, tapi setidaknya kalau untuk buat masak-masak sendiri, untuk dibagikan jiran-jiran sebelah, lebih daripada cukup sahabatku semua. 8 bulan lamanya di kampung. Apa yang Bang Toha rasakan perbedaan antara di rumah dengan merantau di Malaysia? Begini teman-teman, di sini Bang Toha ingin sharing ya, pengalaman perbedaan 8 bulan tinggal di kampung dengan merantau di negara tetangga di Malaysia. Kalau mungkin Bang Toha 8 bulan di perantauan, setidaknya bisa mendapat tabungan belasan juta. Tapi kalau tinggal di kampung, untuk mendapat tabungan belasan juta memang agak sulit. Agak sulitnya itu
sekarang di kampung itu apa-apa serba mahal, teman-teman. Jadi kalau kita misal kata berbelanja dengan uang 100.000 itu pun kadang-kadang tidak cukup. Tapi kalau Bang Toha merantau di Malaysia, yang dimana setiap bulannya itu dapat gajian dan bisa disisihkan lah, atau bisa ditepikan untuk ditabung. Misal kata 1 bulan gaji 7 juta, yang 5 juta untuk keperluan hidup, yang 2 juta untuk tabungan. Tapi kalau sudah hidup di kampung, beda cerita, teman-teman. Cukup-cukup makan saja, alhamdulillah. Jadi kalau untuk menabung memang tidak seperti di perantauan. Dan alhamdulillah dapat banyak enggak, Dek? Sudah dapat 1 plastik, lumayan lah untuk masak sendiri. Dan nanti istri juga akan ikut menghantar saya. Ya, Dek, ikut enggak? Ikut. Berangkatnya itu tengah malam, sahabatku semua. Sebab di sini jauh daripada terminal bus. Jadi kalau naik bus itu memang harus menunggu di Pekan, di jalan raya besar. Oke, Dek, kita ke rumah dulu. Bertahan hidup di kampung dengan penuh kesederhanaan, atau lebih pilih balik merantau lagi untuk cari modal. Dan kebanyakan biasanya orang Indonesia jika sudah sampai di kampung, mungkin dalam tahap beberapa bulan, pasti akan rindu dengan suasana di perantauan Malaysia. Karena dari segi upah gaji memang berbeda. Kalau di sini misal kata kerja sebagai buruh harian atau kuli harian, untuk mendapatkan uang 8 juta ataupun 10 juta memang teramat sangat sulit sekali. Jadi kebanyakan orang Indonesia yang merantau di Malaysia pasti dia akan kembali lagi. Apalagi di saat kondisi sekarang yang dimana kalau kita nggak punya sawah atau ladang di kampung, memang untuk hidup di kampung agak keras, sahabatku semua. Kebanyakan yang tidak tahu seolah-olah kalau hidup di kampung itu nyaman, tentram, damai. Nyaman, tentram, damai itu pasti, tapi semuanya itu juga perlu duit, sahabatku semua. Dan di sini sawahnya tetangganya Bang Toha ya. Jadi bukan sawahnya Bang Toha, sawah jirannya Bang Toha tengah tanam padi kembali. Tapi untuk musim ini nampaknya kurang air, sebab sudah hampir 1 minggu lebih tidak turun hujan. Dan kemarin ada yang bertanya, Bang, kenapa istrinya Bang Toha selalu pakai mask? Di sini teman-teman, jalanan itu berdebu. Jadi tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia jalan rayanya kan bagus, mulus. Kalau di sini biasanya jalannya berlubang-lubang. Kemudian nanti ada lori-lori besar yang lalu, maka akan berdebu jalanannya. Sehingga kalau tidak pakai mask, untuk pernafasan kurang bagus. Jadi jalanan di sini beda jauh dengan di Malaysia. Kenapa harus pakai mask terus? Karena untuk nafas biar tidak kemasukan debu, sahabatku semua. Oke, Bang Toha sudah berada di pondok yang dimana sekelilingnya Bang Toha itu sawah padi, sahabatku semua. Di sini Bang Toha ingin bercerita kenapa harus balik merantau lagi ke Malaysia. Kalau kita di kampung ingin cari kehidupan lebih baik, tentunya perlu perjuangan dan kerja keras, sahabatku semua. Apalagi kalau kita hidup di kampung yang dimana bukan terlahir orang yang nggak punya, juga bukan anaknya petani, tetapi anak buruhnya tani. Sehingga mau tidak mau memang kalau ingin punya sesuatu harus pergi ke luar negara, salah satunya ke negara tetangga. Dan nanti berangkatnya sekitar pukul 2 pagi, memang benar-benar tengah malam, sebab kawasannya Bang Toha di sini jauh dari perkotaan, sahabat semua. Lihat, jauh dari perkotaan. Yang paling berat saat mau merantau ketika keluar
daripada rumah dan melihat anak istri itu rasanya amat sangat berat sahabatku semua. Jadi terasa mau menjerit menangis, tapi itu semua demi perjuangan. Saya pun juga tak menyangka ya, saya ini lahir dan besar di pedesaan di Indonesia yang dimana memang jauh dari perkotaan, hidup di pelosok. Tapi tak menyangka kok bisa-bisanya merantau di Malaysia sampai sejauh itu sahabatku semua. Perjalanan kalau naik bus itu bisa memerlukan waktu sekitar 6 jam bahkan 7 jam kalau macet. Jadi untuk menuju ke bandaranya saja sebegitu jauh. Kemudian nanti sudah sampai bandara, terbanglah untuk menuju Batam. Karena harga tiket pesawat sekarang begitu terlampau sangat mahal. Biasanya dulu kalau saya berangkat Surabaya ke Senai sekitar 500.000 ringgit atau 1.500.000 itu yang paling mahal. Tapi sekarang sahabatku semua, sampai harga tiket mencecah 6 juta rupiah atau hampir 2.000 ringgit. 2.000 ringgit kurang sedikit lah. Ya mungkin karena efek peperangan katanya sih, sehingga harga tiket pesawat jadi sangat mahal sahabatku semua. Karena sudah azan maghrib, ceritanya lanjut di rumah sahabatku semua. Yang paling berat adalah detik-detik ketika sudah keluar daripada rumah. Ya Allah, hati rasanya itu bercampur aduk. Meninggalkan kampung halaman yang dimana merupakan salah satu tempat tinggal dan juga Bang Toha dibesarkan. Tapi demi perjuangan, demi kehidupan yang lebih baik, harus rela jauh daripada keluarga. Alhamdulillah, dengan kerja keras saya merantau di Malaysia belasan tahun, kini akhirnya bisa membuahkan hasil. Saya bisa membangun sebuah rumah impian yang dimana dulu tak terpikir kalau saya itu bisa bangun rumah. Padahal kalau kita hidup di kampung itu ingin bangun rumah itu memang sesuatu yang dibilang agak sulit kalau bagi orang biasa macam saya. Bukan saya menjual kesedihan atau minta dikasihani, enggak teman-teman. Tapi ini memang menjadi suatu kebanggaan bagi saya ketika kerja keras saya terbayarkan. Meskipun belasan tahun saya harus rela jauh dari istri, jauh dari keluarga, yang dimana komunikasi hanya lewat telepon saja. Pulang-pulang pun biasanya kalau pulang kampung cuma 1 bulan 2 bulan. Dan ini menjadi salah satu Bang Toha cukup lama di kampung halaman. Dan malam ini kita orang akan packing-packing, siap terbang ke Malaysia lagi. Berarti kamu cuti tidak sampai 1 bulan? Nggak ada. Berapa minggu? Sekitaran 2 minggu. Sekitaran 2 minggu. 2 minggu lebih sekitar? Ya 2 minggu pas. 2 minggu pas langsung balik ke Malaysia lagi. Demi cita-cita ya, Demi cita-cita terwujud. demi cita-cita terwujud. Semoga apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan setelah sampai di sana, semoga impiannya jadi nyata. Benar nggak? Nyata. Jadi kita orang mau packing barang dulu sahabatku semua, dan kita berangkat dari kampung memang tengah malam. Karena pesawatnya terbangnya itu pagi, sehingga kita harus packing jam segini. Cari oleh-oleh dulu untuk dibawa masuk ke Malaysia. Biasanya kalau Bang Toha jika masuk ke Malaysia akan cari dodol. Tapi sayangnya untuk hari ini dodolnya telah habis. Kalau di kampungnya Bang Toha namanya jenang, tapi kalau di Malaysia namanya dodol. Sebenarnya untuk rasa dan dari segi bahan-bahan juga sama, cuma beda penyebutan saja.
Di Indonesia kue jenang, di Malaysia kue dodol. Dan kali ini Bang Toha mau menuju ke rumah ibunya Mbak Feni. Jadi untuk teman-teman kemarin yang bertanya kenapa Bang istrinya selalu pakai mask jalanan pekan di sini, teman-temanku semua, dia itu berdebu ya. Apalagi kalau ada lori-lori besar yang lalu, Masya Allah, debunya benar-benar luar biasa. Jadi beda jauh dengan di negara tetangga di Malaysia, yang dimana untuk jalanan di sana memang benar-benar sangat bagus. Apalagi kalau dalam tahap pembangunan seperti ini, Masya Allah, debunya sangat luar biasa. Dan kali ini kita orang berpamitan atau minta izin untuk balik merantau ke Malaysia. Kita orang singgah dulu untuk makan mie ayam. Kalau di kampungnya Bang Toha yang paling populer makan malam biasanya adalah mie ayam dan bakso. Kalau di Malaysia mie ayam ini sejenis macam apa ya? Macam sup ayam dikasih mie lah. Kurang lebih macam itu sahabatku semua. Di sini untuk satu porsinya Rp1.30. Jadi Rp1.30 dapat mie ayam satu porsi. Siap dengan minum sekitar Rp3. Langkah yang paling sangat mendebarkan dan dalam hati memang terasa sangat berat ketika membuka pintu. Sebab merantau ke luar negara bukan merantau di luar kota. Kalau merantau di luar kota senang, apabila teringin nak balik senang, 1 bulan 2 bulan bisa balik. Tapi kalau merantau di luar negara biasanya 1 tahun, 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, bahkan kadang-kadang sampai 4 tahun baru balik kampung. Jadi beda dengan merantau di luar kota. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat lagi ke Malaysia. Dan kita orang gerak pukul 2 pagi. Dan suasana memang sangat sepi sunyi. 2 pagi, kalau di sini itu tengah malam lah. Kalau di Malaysia sekitar pukul 3 gimana? Jam 3 ya. Jadi kalau di Malaysia jam 3 kita akan pergi ke Pekan untuk stop bus ya. Sebab di kampungnya Bang Toha tidak ada terminal bus. Jadi kita orang kalau pergi ke Surabaya harus stop bus di tepi jalan. Ayo kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dari kampung Bang Toha akan menuju ke Pekan untuk naik bus. Perjalanan kali ini juga cukup lumayan jauh juga sahabatku semua, yang dimana kampungnya Bang Toha ini berada di ujung. Jadi kalau untuk menuju Pekan sekitar 20 menitan. Biasanya tidak langsung dapat bus ya, harus menunggu beberapa jam. Kadang-kadang paling cepat 30 menit, paling lambat 1 jam lebih. Mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar dan nanti kalau stop bus pun juga dipermudah. Sebab di Indonesia jalanan tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang perjalanan lancar, kadang-kadang ada kemacetan. Dan biasanya penyebab kemacetan adalah sering terjadinya insiden kecelakaan sesama kendaraan, sehingga menimbulkan kemacetan parah. Makanya Bang Toha dengan adiknya Bang Toha gerak awal supaya nanti kalau sampai terminal bus juga tidak terlalu kesiangan, sampai bandara juga tepat pada waktunya, pukul 2 pagi atau tengah malam, yang dimana langkah awal untuk menuju ke negara tetangga. Dengan penuh semangat, dengan penuh impian, semoga dari kampung halaman datang merantau ke negara tetangga dengan cita-cita bisa merubah kehidupan di kampung supaya bisa menjadi lebih baik. Karena kalau kita tinggal di kampung hanya bekerja sebagai buruh atau kuli harian, untuk bisa mencapai sebuah impian, misal kata ingin bangun rumah, teramat agak sulit. Ingin punya usaha juga
begitu amat sulit. Beda dengan merantau di negara tetangga yang dimana memang dari segi upah di negara tetangga cukup lumayan. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di Pekan. Belasan tahun merantau di Malaysia, saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan negara tetangga Malaysia. Bukan berarti terus saya menghambakan, bukan ya teman-teman. Jadi jangan salah paham, tetapi ucapan terima kasih sebagai bentuk respek karena negara tetangga merupakan tempat kita orang sekeluarga mencari nafkah, mencari rezeki. Dan kita orang tengah tunggu bus. Di sini busnya memang agak cukup lambat, apalagi kalau tengah malam macam ini. Jadi perlu sabar dan harapan saya semoga busnya cepat datang. Takutnya nanti kesiangan, karena kalau kesiangan auto tiketnya hangus. Sebab untuk menuju bandara atau lapangan terbang di sini kampungnya Bang Toha memang agak cukup lumayan jauh sahabatku semua. Dari Surabaya nanti, dari kampung sampai Surabaya biasanya akan memerlukan waktu 6 jam ataupun 5 jam, itu pun kalau tidak macet. Kalau macet bisa-bisa sampai 7 jam. Dari pukul 2 hingga sekarang sudah mendekati pukul 3, belum lagi ada bus yang lewat. Kita orang pun agak semakin resah sahabatku semua. Ya semoga saja busnya cepat lewat. Di Pekan ini merupakan salah satu jalan kota besar yang menghubungkan antara Jakarta, Bali, Surabaya, Lombok, kota-kota besar lainnya. Satu jalan di sini, sahabatku semua. Untuk jalanan di Indonesia sebagian itu di konkret ya, sebagian di tar. Karena di sini muatan lorinya sangat berat. Sehingga untuk jalan raya di Indonesia yang baru-baru kebanyakan di konkret daripada di tar ya, atau di aspal. Dan kita orang semakin mendekati pukul 3 lebih semakin resah, yang dimana tidak ada tanda-tanda bus lewat. Semoga saja tidak sampai pukul 6, karena kalau sampai pukul 6 pagi kita orang kalau naik bus untuk menuju terminal memang agak terlambat. Beginilah kondisi kehidupan di kampung. Kalau kita tinggal di kampung yang agak jauh dari perkotaan, kalau naik taksi menuju bandara sebenarnya juga bisa, tapi harganya sangat terlampau mahal. Sudah pukul 3 lebih tapi juga belum ada bus. Dan adik saya pun semakin resah karena dia takut nanti busnya tidak sampai-sampai. Sekian lama di kampung, akhirnya Bang Toha bukan balik ke Malaysia sahabat semua, melainkan hanya menghantar adik saya yang ingin balik ke Malaysia. Jadi untuk Bang Toha saat ini masih berada di kampung dulu, dan kali ini Takim yang akan masuk lagi ke Malaysia ya. Jadi Takim cuti cuma ambil sekitar 2 minggu, dan semoga nanti kamu selamat sampai tujuan di Malaysia, dan apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan bisa terwujud. Kali ini Takim pun juga tidak langsung terbang dari Surabaya ke Malaysia, melainkan Surabaya ke Batam dulu Mbak. Ke Batam dulu, nanti baru dari Batam lewat ferry ya, lewat ferry sampailah Situlang, Johor Baru. Semoga selamat sampai tujuan pun. Dan kita orang ini tengah tunggu-tunggu bus sahabatku semua, yang dimana kalau tunggu bus di sini memang agak lama, bahkan kita orang sudah hampir 30 menit lebih tapi belum jumpa bus juga. Dari Surabaya
dari Surabaya sih, dari kampungnya Bang Toha. Untuk menuju Surabaya perlu waktu yang agak cukup lumayan panjang. Sudah datang awal pun bus agak sulit di sini. Kemarin pulang macet nggak Gil? Nggak macet. Agak nggak macet. Semoga kali ini nggak macet ya Gil ya. Jadi Bang Toha belum bisa ikut balik lagi ke Malaysia sama Taki. Alhamdulillah akhirnya busnya sudah sampai. Semoga selamat sampai tujuan adikku, dan semoga apa yang kamu cita-citakan merantau di negara tetangga tercapai. Yang terpaling penting selama kamu merantau di Malaysia, jaga adab, jaga sopan, jaga santun. Semoga tujuanmu tercapai dan selamat datang ke Malaysia. Untuk Bang Toha cuma menghantar saja sahabatku semua. Jadi belum bisa balik merantau ke Malaysia lagi karena masih ada urusan di kampung. Dan saya sangat bersyukur adik-adik saya bisa kerja di Malaysia lagi. Oke sahabatku semua, Bang Toha mau balik ke rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.